Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, IKP Angkatan 11 Kabupaten Madiun. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Juan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan melakukan pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Silakan memperkenalkan diri dulu. Monggo. Nama saya Tikio Utomo, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana kabarnya Pak Tikio? Alhamdulillah baik. Saya doakan semoga selalu baik-baik saja dan selalu bahagia. Amin, amin. Ini langsung saja untuk materi pra-observasi. Yang pertama, tujuan dari pra-observasi ini supaya nanti Pak Tikio pada saat mengajar itu lebih nyaman, lebih tenang, karena semuanya nanti akan dibahas di pra-observasi. Ya. Untuk yang pertama ini Pak Tikio, tujuan pembelajaran yang digunakan untuk Pak Tikio ini apa? Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu di materi etika di media sosial, yaitu adalah memiliki peserta didik yang mampu untuk menelaah dan memilah konten digital yang pantas dan tidak pantas untuk diposting di sosial media. Melihat fenomena hari ini bahwa anak-anak usia SMA, SMK itu kan tidak ada yang tidak menggunakan media sosial. Iya, betul. Tapi tidak semuanya itu mampu dan mengetahui konten mana yang pantas dan konten mana yang tidak pantas untuk diposting di media sosial seperti itu. Iya. Berarti ini nanti tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa itu bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Sikap loh itu. Sikap ya, menyikapi terkait dengan media sosial. Siap. Terus area pengembangan siswa ini seperti apa ini Pak Tiko? Ya, intinya mengembangkan situasi di mana siswa itu mampu belajar secara nyaman dan lebih mengenal lagi macam-macam media sosial itu apa, lalu bagaimana cara mereka itu waktu penggunaan media sosial dalam sehari itu sejauh mana, ya kan, dan mengomentari konten-konten yang ada di media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Luar biasa ini Pak Tiko ya. Terus untuk model pembelajarannya sendiri ini bagaimana? Jadi untuk model pembelajaran kali ini saya akan menggunakan PBM, yaitu Problem Based Learning, di mana ada suatu permasalahan yang ada di media sosial seperti konten-konten yang seperti mungkin Pak Taufik sendiri tahu bahwa ya sekarang kan tidak ada filter di media sosial. Jadi semua orang, semua usia, baik itu dewasa sampai anak kecil, bisa mengakses konten apapun dimanapun. Nah, dengan adanya masalah seperti ini tentunya ada konten yang pantas dan tidak pantas untuk ditonton usia tertentu. Ya betul. Lalu selain itu konten-konten seperti ini juga tentu menyediakan akses layanan untuk mengomentari konten itu. Nah, tentunya sebagai pengguna media sosial yang sangat banyak, tidak semua komentarnya itu komentar yang positif. Jadi anak-anak biar tahu komentar yang negatif itu seperti apa dan bagaimana mereka harus bersikap untuk menyikapi konten-konten seperti itu. Terus tadi kan model Pak Tiko. Sekarang mungkin strategi pembelajarannya supaya nanti pembelajaran lebih terarah dan lebih pas untuk siswa ini bagaimana? Jadi karena memang basicnya ini pembelajarannya adalah media sosial, tentunya strategi pembelajarannya adalah strategi berbasis konten, baik itu nanti visual maupun audio visual. Ya. Berupa video, berupa potongan-potongan layar di Facebook, komentar-komentar di Facebook, komentar-komentar di Instagram, TikTok seperti itu. Jadi itu kan contoh-contoh bahwasanya komentar yang negatif, mana komentar yang positif seperti itu. Ya. Terus tentang penilaian atau evaluasi pembelajarannya ini bagaimana? Evaluasinya nanti berupa tes tertulis, yaitu di mana saya akan menampilkan contoh konten digital yang melalui Google Form, melalui potongan video. Anak akan saya minta mengomentari konten seperti ini, baiknya kamu mengomentarinya seperti apa. Satu. Terus saya juga akan melakukan semacam survei bahwa berapa lama tuh anak itu dalam sehari menggunakan media sosial, lalu menurut mereka netizen di Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi supaya anak bisa mengeksplor
pendapat mereka mengenai pembelajaran ini. Jadi tidak harus terpaku pada 1-2 jawaban saja. Oh, iya. Terus yang terakhir nih Pak Tito, sasaran kelas dan waktu pelaksanaan ini kira-kira kapan ini? Nanti saya bisa melihat jenengan di kelas pada saat ngajar, pada saat nanti saya melakukan observasi. Untuk yang kelas yang saya pilih kemungkinan nanti adalah kelas 11 TBSM 1, yaitu jam saya pada hari Kamis 10 Oktober 2024 jam ke-7 sampai 9, karena saya melihat anak-anak 11 SM1 itu anak-anak yang cukup bisa untuk mengeksplor diri mereka dalam mengomentari hal-hal potensial seperti ini. Soalnya kan 11 PSM 1 itu ada ceweknya itu. Iya, jadi kan kelasnya lebih bervariasi dan heterogen lah. Berarti ini minggu depan ya? Minggu depan tanggal 10 ya. Oktober jam 7 jam 7.8 berarti jam setelah zuhur. Siap. Oke, siap. Pulang sekolah. Ya. Nanti saya akan kasih jenengan untuk melakukan observasi, jenengan siapkan alat pembelajaran jenengan dan siap dan sebagainya. Terima kasih Pak Dito, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih kerjasamanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu. Angga, Anissa Tuna ini. Nggak tahu. Anita, Bagus Prabowo. Jadi nggak tahu menemukan itu. Fahrul Setiawan, Febrian Aga, Hanifah, Irlando, Johan Trio, Joko Barat, Joko Barat, biar foto dulu. Galileo, Lintang, Muhammad Zainal, Muhammad Maulana Ilham, Muhammad Ridwan, Nanang Putra Pratama, Nyoman, Oki Bayu, Raditya Bagas, Randi Dwi Saputra, Randika Dwi Pratama, Rahasia, Reza Bella, dibaca no, Resita, Rizky Aditya, Rizky Nasir Roma, Rivaldi, Rizky Gatot, Rizky Safandi, Siska, Zahir Mas, singgung mau berarti so. Baik, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai literasi digital. Ya kan? Itu sudah saya katakan fenomena apa sih yang terjadi di dunia digital sekarang ini. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, di sini semua pasti punya yang namanya media sosial. Ya. Saya tanya ke tanggal 10 Johan Trio. Ini mau percaya mau? Mana? Johan Trio? Johan? Mas Johan, media sosial yang dimiliki apa aja? 1? Apa wih? Oh ya, 2? Facebook. 3? Telegram. 4?
BA 5. Micet kan gue? Micet 5, 6. Oh lagi udah? Ini bulan Oktober tahun 2024. Reisya Bella yang dimiliki apa aja? Ayo. WA, IG, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, terus tidak, hah? Free Fire apakah media sosial? Iya. Oh iya. Tapi dasarnya Free Fire, Mobile Legends, PUBG itu adalah game online. Tanya saya, kenapa kok rata-rata satu orang punya lebih dari satu media sosial? Saya ingin tanya kepada 2024 Raditya Bagas Tri Setiawan. Mas Raditya, kenapa kok orang punya lebih dari satu media sosial? Apa? Karena? Oh ya. Saya mau tanya ke Rizky Catur Kurniawan. Kenapa orang punya lebih dari satu media sosial? Kamu yang punya apa aja? TikTok, WhatsApp, Facebook. Di Facebook kamu ngapain? Oh ya. Di TikTok kamu ngapain? Scroll. Di IG kamu ngapain? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Enak sing iso urip dhewe. Langsung sangar nek iso. Ada yang bisa hidup sendiri, gak butuh konco, gak butuh boro, gak butuh orang tua, bisa. Sini. Mau jualan enggak? Gak bisa, kita tuh gak bisa hidup sendiri. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita tetap membutuhkan yang namanya orang lain. Iya. Seperti saya guru bahasa Indonesia. Saya materi seperti ini tetap butuh diskusi dengan guru bahasa Indonesia yang lain seperti Pak Ari, Pak Mahmudi, Bu Maineni. Oh materinya apa? Oh ini. Akhirnya kita sepakat untuk memberikan literasi digital. Gajah nek 4 guru ini jalan sendiri-sendiri. Terus saya ngasih literasi digital, Pak Ari ngasih materi film, Bu Maineni ngasih materi novel. Kan gimana bocah bingung. Pas ulangan jelas sing gawe soal Pak Mahmudi. Misal kadung sing kelas akuntansi diulang literasi digital, sing kelas di kafe Pak Ali diulang film, terus sing kelas TPM kalau Maineni diulang novel, sing gawe soal Pak Mahmudi. Ada yang tahu ini apa? Ada yang pernah pakai? Pernah dulu? Pernah? Oh Bella semua dicoba? BBM jelas dong. Ini pernah jasa apa Bil? Pernah juga? Mbak pernah tinggi Mbak? Pernah pakai? Enggak pernah. Mas pernah tahu Len? Belum pernah. Ini, nah saya yakin kalau ini banyak yang punya. Penting sekali karena hal-hal link-link semua di-share di sini ya. Twitter. Justru media sosial yang paling update-nya cepat itu di Twitter. Misal nanti malam kita bisa main kok. Pasti saya yakin trendingnya nomor 1 adalah timnas Indonesia untuk wilayah Indonesia. Ada yang nyanyi tuh, selain Bella tadi. Cowok-cowok
nggak pernah pakai Twitter. Mas. Facebook, saya yakin semuanya punya. Instagram, semuanya saya yakin, sebagian besar saya yakin punya. WA, apalagi 100% warga SMK Eguan Jiwan pasti punya. Hah? Enggak, WA apa bantuan? Ya terus, nek ada hubungan piye? Oh lewat IG ya, Pak. Kancamu sing butuh info ning kono wis kejak marung kudu dia awakmu berarti. Serius juga enggak punya. Waduh. Kesenanganmu yang kita di. Bagas. Oh, enggak berita. Pada dasarnya micet, saya tegaskan sekali lagi, micet itu adalah aplikasi yang sama kayak WA dan sama kayak Line. Fungsinya adalah ya ini sama kayak WA loh, bertukar kabar, meng-share informasi dan sebagainya. Cuma oleh orang Indonesia yang sangat kreatif ini bukan salah gunakan sih, digunakan untuk kepentingan yang lain, sehingga ya image-nya micet menjadi ya situlah kalian tahu sendiri. Nah, kalian dengar dulu video ini. Indonesia menempati posisi 1 dalam hal ketidaksopanan netizen. Saya tanya ke 11 SM1 sing biasanya paling toksik ning grup sapa? Johanna, jadi WA. Sing biasanya sering aneh-aneh ning grup WA sapa? Nyoman. Pak. Terus biasanya nek kancane gawe snap, leh komentari aneh-aneh sapa? Nanang. Bener nyoman, Pak. Nanang, Pak. Ya bener. Sing tak delok dene snap Angga, jadi ku aneh snap yo. Yo, itu enggak? Tuh. Nah, itulah yang menyebabkan jadi Indonesia itu pada tahun 2020 mendapatkan poin 76. Semakin tinggi poin, semakin tidak sopan netizen di negara tersebut. Kira-kira 2024 nilainya berapa Indonesia? Belum sampai segitu. 97. Jadi sekarang Indonesia sudah semakin tidak sopan. Padahal Indonesia ya baru-baru ini kalau kalian mungkin lihat berita kan baru saja diselenggarakan MotoGP di Mandalika ya kan. Orang luar itu kalau ketemu orang Indonesia seneng. Kenapa? Orang Indonesia terkenal dengan orangnya yang ramah, yang sopan, yang rendah hati. Dan pertanyaan khususnya bagi suku Jawa, orang Jawa itu kan orang masyarakat atau suku yang menjunjung tinggi adab dan tata krama loh. Nah, kok nek wis di sosial media kok bisa berubah besar bagus aja? Kenapa? Yang perlu saya jelaskan nanti.
piye maksudnya? Wah, enggak, tidak hal yang menjurus ke arah itu enggak. Apa maksudnya ini? Contoh. Di TikTok kan banyak sekali kita temui para kaum wanita yang cantik, badannya bagus, ya kan berjoget-joget ria. Kabut menyakiti. Nah, lihat gak di komenannya? Kamu coba lihat di komenannya sendiri. Kalau ada yang komen yang menjurus ke, ya intinya ya paling ya piye ya. Sekarang tak kasih contoh satu aja lah. Mohon maaf ya cewek-cewek ya, ini cuma contoh ya. Sopo kuwi? Cantik kuwi. Yang besar kuwi. Sopo ya? Delok. Di Pak. Ojo. Kok senti pedi di barat to iki ngene. Mas. Ini terus ada dulu. Oke dulu. Mas, bro. Wah, ada mau terbuka apa di sini? Anjing. Wah, kuwi. Ya. Ada masalah orang diputer lah. Loh, enggak, gitu loh. Ya, sesuatu daripada dibicarakan di belakang. Di video saja. Ya ampun, sebentar. Nah, daripada di omongin, mending kan ini kan ditunjukkan langsung buat edukasi, ya kan? Nah, ya wis pegasan dikit kan ya wis sebelot koyo ngene iki lho. Ya kan? Nah, yang saya kadang-kadang saya bertanya, motivasinya dia ini membuat video ini satu apa? Yang kedua, dia nggak mungkin toh tidak membaca komentar-komentarnya netizen. Pak, sudah Pak komentarnya Pak. Gaya tergiling Pak. Ini kan itu yang saya maksud komenan yang merujuk ke pelecehan seksual. Yo tapi ya sebentar. Yang salah yang komen apa yang bikin konten? Dia salah kabeh. Yang salah yang bikin komen apa yang bikin konten? Yang salah yang komen apa yang bikin konten? Semuanya Pak. Dua-duanya. Yang bikin konten ya salah. Yang komen ya salah. Lah kenapa kok saya katakan yang konten ya salah? Ya wes ngerti koyo ngene ditambah dengan komentar seperti itu semakin memperburuk ibaratnya konten ini. Iya. Masih mahalan piye? Cara komentar Pak. Ya kan. Ya kan. Kalau ada konten seperti ini kemudian ada komentar yang mengarah ke arah itu, yaitu yang namanya pelecehan seksual di dalam media sosial. Ya kan. Nah, jadi sekarang netizen Indonesia termasuk orang yang sangat kepo. Jadi misal ada yang trending, misal tengok anak-anak sebelum trendingnya kasus PDD, kalian apa tahu PDD siapa? Ya kan, trending naik, sekarang gara-gara kasus yang ya itu kasusnya ya kan banyak yang kepo, apa namanya ngepoin akun sosial medianya PDD. Itu yang namanya mengganggu privasi seperti itu. Ya.
didominasi oleh pengguna dewasa atau di atas 17 tahun. Usia dewasa hari ini berubah terbalik dengan kejahatan utama Indonesia yang menjadi peringkat 1 yang saya bisa karena masyarakat Indonesia akan mengalami rekor dan penyelenggaraan secara langsung. Ingat pada kita semua menggunakan sosial media, gunakanlah sosial media kita dengan baik dan menggunakan sosial media kita dengan mulut dan berdiskusi. Nah, orang Indonesia kalau ketemu langsung orangnya ramah, ya enggak. Tapi begitu di sosial media berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat julid, sangat pedes komentarnya. Pertanyaan saya, kenapa kok seperti itu? Nek ketemu langsung itu apik wong iki. Bisa jadi, tapi sepertinya bukan itu. Apa? Karena orang Indonesia suka atau masih ada budaya rasan itu gimana? Membicarakan seseorang, orangnya tidak tahu atau tidak ketemu secara langsung. Apakah kalau di depannya berani rasanya elek ke orang tersebut? Saya yakin 70-80% orang tidak akan berani. Ya itu. Nek ngapain wongnya apik, nek burine wonge. Ya itulah Indonesia. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang ingat kasus kapal selam TNI AL Nanggala yang tenggelam sampai sekarang sudah 3 atau mungkin sekitar 3, 4, 5 tahun belum ketemu juga. Wes tahu itu adalah situasi yang memprihatinkan, situasi yang sedih, berduka cita. Kok yo enak sing komen kayak ngene iki yo. Semoga semua pada mati, amin ya. Coba mikir gak ya wong iki ya, nek diwaca karo keluarganya korban Nanggala terus mereka membaca ini bagaimana? Ya kan? Ini ya kan? Nyapo to wong Indonesia iki ngertike gak iso biasa kok kudu gede kayak gini lho. Ini kira-kira membahas apa? Ya, membahas kalau kalian tahu anaknya Vanessa Angel Galaska itu setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan kan langsung naik ke Galaska sama si pujiannya juga itu loh. Nah, yuk JNS julid kayak ini aja, enak aja. Terus ini, jangan. Ini adalah contoh rasisme. Kenapa? Ini saya ambil atau saya sadur dari komentarnya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi. Sudah tahu anak berkebutuhan khusus karena sekali lagi Nusewu ya, mohon maaf. Gak gila. Kok yo enak sih komen kayak gini. Apalagi menyamakan dengan Indonesia Jaya. Nah, terus kudune piye to Pak? Apa nama itu dalam memberikan media sosial? Memang kadang-kadang tidak bisa dipungkiri. Pembuat konten digital pun kadang-kadang tidak memikirkan. Aku nek gawe konten ngene iki, ya kayak Miss Bro tadi loh. Kira-kira aku nek gawe konten kayak ngene iki nanti yang menonton akan gimana? Akan piye? Misalnya atau mungkin ya kalian apa namanya sih yang dengan seringan juga dia kalau nggak salah saya sempat lihat FYP-nya di TikTok, tapi kulitnya bisa putih mana abu-abu gitu. Wes gak putih, wes di abu-abu malah. Kok menangnya baik hujan, wong lanang mana teman. Ada yang cewek juga komenan. Ya intinya mengomentari penampilannya aja dia. Apa
itu benar, yo sajane salah sajane salah. Cuma si pembuat kontennya itu wis ngerti nek kaya ngene iki bakal mancing komenan yang negatif, kenapa masih di posting. Nah, ini juga ya saya tahu usia remaja, sosial kalian memang rasa penasarannya tinggi, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Ya, nah, karena itu bijaksanalah dalam memilih konten yang ditonton dan diposting. Ya. Pacaran silahkan, ya. Walaupun sebenarnya secara agama ada mengatakan bahwa itu haram. Ya. Tapi apakah ada yang bisa melarang anak sekarang untuk pacaran? Tapi ya berpacaranlah secara sehat. Nek wis ngerti kleru, ojo dilakoni, jangan dilakukan. Kalaupun harus melakukan itu, jangan dipublikasikan dan didokumentasikan. Wes ngerti rokok di sekolah itu salah. Ya sekolah balik. Kok yo jek enek maneh rokokan di kelas difoto. Ya kan, jelalah mungkin salah dikirim ke grupnya 10 TSM 3. Ya goblok. Nah, jadi wis ngerti salah. Rokok di sekolah itu udah salah. Iya kan, sudah salah. Sudah bagus tidak ketahuan. Ya jangan diposting. Kalau diposting ya siap-siap Pak. Kok Pak Taufik siap menghukum yang dia kan. Ada yang masa kecilnya seperti ini. Sekali lagi tidak salah, tidak salah. Tapi nek ya ada sopo ini. Ada nggak dari kelas 12 SM1 yang SD sudah mulai pacaran? Siska. Oh, musuh. Siska. Pacaran pacaran. Ah, musuh. Cowok, ada yang SD sudah berpacaran? Makanya saya kan tadi bilang toh, nggak aneh bocah-bocah SMK, SMA pacaran, ya udah mesti sampai tes pacaran loh. Cuma ya lihat yang sebelah kiri. Aku rela ditangkap polisi asal tujuan penangkapannya atas pencurian batinmu ya tolong. Ya Allah. Wis apa kuwi? Wis ndi kuwi? Halo. Diripes kuwi. Diripes kuwi. Asal ora iku kok cocok ditakul pakmu gak bakal pedot ngono ya. Nah, ya inilah sekarang faktanya. Anak kecil, anak usia SD, anak mungkin usianya masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah mulai pacaran dan alainya seperti ini, ya kan? 3 hari dirayakan pacaran. Yang sebelah sana juga wes salah wes postingan ini dari video tulisannya salah pisan. Happy Universitas. Yang benar gimana? Happy Anniversary. Universitas itu apa? Dia jelas bisa 1 bulan mulai saya bunda kalah gue. Kalah masih gue kalah. Ayah bunda ini. Ada di sini yang awes seperti ini pacarnya oleh ayah, bunda, kasih nama enggak. Rivaldi nek. Oh, kan Bang. Rivaldi mami. Abi umi Pak. Jangan ya Dik ya, jangan ojo serius pacaran sing ya silakan tapi ojo ya jangan seperti inilah. Nah, mungkin kalau di wilayah kita di sekitar daerah Jawa Timuran Mataraman hal seperti ini jarang kita temui, tapi kalau di wilayah Jawa Barat banyak hal seperti ini. Jadi tongkrongan saya kan pernah
main di Jaksel itu sekitar kontrak 2 bulan, ya kan? Yang keluar pacaran anak-anak kecil cah, dia itu SMP kelas 1, SD kelas 6, itu sudah keluar dengan gaya pakaian yang dewasa, ya. Dan bukan seumuran kalian banyak, sudah sangat banyak, yang kecil loh ada. Tahu ini Pak. Ya harus kayak begini. Lihat video ini. Tapi kita sudah pernah beli Pak. Ya, Inilah yang tadi saya maksud, pemilihan konten digital yang akan diposting. Dunia malam sudah salah. Gede seperti sudah salah. Kalau sudah tahu salah ya jangan diposting. Salah ada sekelompok orang yang menurut saya mungkin mabuk-mabukan. Yo silahkan mabuk-mabukan, tapi ya gak usah diposting. Karena apa ya jelas itu salah. Macam-macam etika negatif bermedia sosial. 1, hoax. Sangat berbahaya. Hoax itu adalah hoax. Akhir-akhir ini cukup sering kita temui di Indonesia, di mana memang ya mungkin saya lagi cari uang di Indonesia susah, sehingga munculnya banyak orang menjadi penipu, hapus. Hati-hati mungkin dari kalian. Kalau mungkin yang sudah punya di HP-nya ada m-bankingnya, sekarang modus penipuannya itu nggak salah pakai surat undangan, lebih bentuknya PDF, bisa ke WA. Orang kan menurut saya kadang-kadang kita kan secara diklik. Nah, ketika sudah diklik masuk ke itu, HP-nya langsung ngeblank hitam. Nah, di saat itulah biasanya semua sandi-sandi yang ada di handphone tersebut bisa di-hack oleh si pengirim pesan itu. Termasuk salah satunya adalah m-bankingnya bisa dikuras. Makanya anak WA dilihat dulu siapa pengirimnya. 1, oh wes pengirimnya aman, orang yang kenal dengan saya. Yang kedua dilihat, yang dikirimi itu apa? Kalau kalian tidak yakin, jangan dibuka. Bahaya. Terus rasis. Ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi, jadi menunjuk kekurangan orang tersebut atau menyamakan orang tersebut dengan hal lain. Kritik yang tidak membangun. Mengkritik silahkan, misalnya, ya kan. Ya sekolah kita kondisinya seperti ini, kalau siang panas, silahkan mengkritik, ya kan? Tapi titiknya yang membangun. Ya. Pak, pasang AC bla 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 bla. Saya siap urunan misalnya, silahkan. Jangan hanya kritik tok, tidak membangun. Ngelek tok, gak nguai saran. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang sangat berbahaya, menyinggung sara. Sara itu apa? Suku, agama, ras, dan hanya yang terakhir suku, agama, ras, dan hanya suku, agama, ras, dan aspek lainnya. Nah, yang sering saya temui adalah ada seseorang Islam punya teman non Muslim, ya kan? Seperti dia menyinggung
yang non muslim ini. Contoh saya contohkan satu yang jangan kalian contoh. Kemarin saya kan rebukan di kelas masalah lomba, ya kan, masalah lomba. Salah satu kan lomba kalian adalah akhirnya sing mati kelas apa? Tradisi ada. Kiroah, mas. Kiroah. Kiroah itu adalah lomba yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Kebetulan di kelas saya yang Kristiani 2. Di kelas saya itu agamanya Kristen itu ada 2. Ada salah satu anak yang menyelentuk atau yang celometan lah ibaratnya. Ada apa yang ikut apa sih itu yang agak si namanya Jansen. Pak Jansen Pak ikut Qur'an. Ini gak Katolik toh. Nah, si Jansennya yang muyuh diikat Jawa pun buat malah buyang-buyung. Padahal itu adalah salah satu contoh. Bahkan bercanda. Iya bercanda. Tapi bercanda yang lain akan nggak bisa. Suku, ya kan. Selama ini suku dan ras mungkin kalau di negara kita tidak terjadi. Karena apa, di negara kita kayaknya kalau masalah kulit itu tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi di luar negeri, orang kulit hitam kedudukannya lebih rendah dari orang kulit putih. Misalnya, jadi kulit Irang itu biasanya di Amerika sebagai bully. Di India pun sama, ada kasta. Waisya, Sudra, Satria, Brahmana. Terakhir, julid ini yang paling sering saya temui, ya kan? Enak koncone biasanya biar apa di komennya. Nah, hati-hati dalam berkomentar di media sosial kalau si pembuat kontennya tidak terima, ya kan? Tidak terima. Misal di lone agak itu bisa menuntut yang menjuliti itu dan hukuman maksimalnya 5 tahun penjara dengan maksimal 250 juta. Makanya kowe nek dilokne kancamu ning medsos, tuntutan 5 tahun di penjara kancamu. Kalau kalian nggak terima loh bisa seperti itu. Maka dari itu saya harapkan bahwa kalian bisa bijak bermedia sosial. Jangan seperti ini. Jadi silakan di media sosial, silakan nggak ada melarang karena kita itu adalah makhluk sosial. Karena dan sekarang pun informasi apapun itu lebih cepat tersampaikannya yang melalui media sosial. Kita bisa menemukan teman-teman lama kita dimanapun kapanpun bisa berkomunikasi ya lewat media sosial. Ya kan? Kita bisa tahu si A sudah punya lulus ya, si A sudah menikah, si B sudah punya anak ya lewat media sosial. Tapi yang baik adalah ya kalian harus bijaksana baik dalam berkomentar maupun dalam memposting sesuatu. Hati-hatilah karena sekarang ada UU ITE. Ya, jadi kalau sesuatu itu dianggap tidak pantas juga bisa untuk termasuk mungkin yang saya punya barang konten-konten pornografi. Kita guyon, tapi nek grup kuwi ana sing gak trimo misalnya iki guru kelas di-share kayak ngene. Bisa itu. Buktinya apa ya? Misalnya, kan videonya udah dihapus, udah ada di screenshot. Makanya nek wis ning guru kelas ya aja mesti sing ora-ora lah ning yang apalagi kalau di kelasmu gurunya ada lebih dari 1. Tidak semua guru bisa menerima seperti itu. Ada pertanyaan mengenai etika media sosial. Kalau tidak ada, yang tugasnya minggu lalu dikerjakan karena yang mengerjakan baru 2 anak. Kita sering live view. Tak sering ini, ibu sering kelas. Nah, silakan itu dilanjutkan, dikerjakan di. Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi. Gimana kabarnya?
Hari ini sebenarnya ada jam, tadi jam ke-1, 2. Untuk jam ketiga ini masih kosong, nanti ada lagi 7, 8, 9. Kemarin itu Pak Dito ngajarnya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Ini Pak Dik, saya mengundang Pak Dito ke sini karena ini yang kemarin sudah kita lakukan adalah pra-observasi, terus observasi, ya kan? Terus sekarang ini pasca observasi. Tujuannya daripada pasca observasi ini untuk istilahnya melihat apa yang masih kurang dalam pembelajaran Pak Dito supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terus ada beberapa pertanyaan ini Pak Dito yang saya tanyakan ke dengan ini, bagaimana perasaan Pak Dito selama observasi yang kemarin kita lakukan? Sebenarnya untuk seperti ini bukan yang pertama kali ya, karena dulu sebenarnya sudah pernah ketika PBG, dan setelah itu ada ketika dimintai tolong oleh teman Pak Ari sesama Bahasa Indonesia untuk menjadi model juga seperti ini, tapi tetap ada perasaan canggung karena biasanya ngajar kan kita sendiri di kelas, gitu kan. Ketika ada yang memonitor atau yang mensupervisi itu kayaknya tetap ada hal yang canggung, sehingga ketika di awal pembelajaran itu agak terbata-bata gitu. Tapi ketika setelah 50 menit mulai ya seperti ngajar seperti biasanya aja. Karena emang biasanya kan kita nggak terbiasa di Mungkin ada orang lain yang kelihatan mengawasi. Iya, kayaknya aneh mungkin kayaknya. Terus yang selanjutnya Pak Diko kan, bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan pada saat observasi kemarin? Alhamdulillah untuk proses pembelajaran lancar, karena memang topik tersebut kan ya memang dilakukan oleh anak-anak di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kan siapa sih sekarang yang nggak pakai media sosial? Semuanya pakai, ya kan? Sehingga lancar, dan interaksi antara saya dan para siswa itu ya nyambung, karena ya memang di dalam kehidupan sehari-hari anak dan gurunya sendiri pun juga memakai media sosial seperti itu. Terus yang selanjutnya ini Pak Dik, metode pembelajaran apa yang sudah dilaksanakan kemarin? Metode pembelajarannya kemarin itu SPBM, yaitu berbasis masalah. Sehingga ketika ada permasalahan yang saya angkat di pembelajaran kemarin, yaitu mengenai etika netizen Indonesia. Mungkin Pak Topik juga tahu karena suka bola kan, masuk marahin malam Indonesia seperti apa, diserang seperti itu oleh netizen Indonesia. Dan itu yang saya angkat, bahwa harus bagaimana sih etikanya ketika bermedia sosial itu. Oh iya, ya emang ternyata kan jarinya orang Indonesia itu sangat tajam ketika mengkritik gitu. Iya, ketika bertemu langsung itu mereka, kita kan terkenal sopan apalagi suku Jawa gitu. Tapi entah kenapa ketika beralih ke dunia maya itu malah menjadi seperti itu, berubah 180 derajat. Padahal apa namanya, media sosial itu penting. Padahal untuk mencari pekerjaan pun sekarang harus ada juga mengecek media sosial. Terus yang selanjutnya Pak Diko, yang saya tanyakan, hambatan selama proses pembelajaran kemarin apa aja? Mungkin dari kondisinya, dari siswanya seperti apa? Pak Topik mungkin juga ngerasain sendiri bagaimana siang kan, dan di cuaca seperti ini panas, dan ya mungkin anak-anak juga faktornya lapar juga, sehingga terlihat beberapa anak beberapa kali seperti menguap, tidak fokus seperti itu. Terus kadang-kadang apa yang saya sampaikan, pertanyaan yang saya lempar ke anak itu, anak nggak nyambung jawabnya. Seperti itu, jadi tanyanya A, jawabnya B, seperti itu. Ya mungkin seperti saya tanyakan, media sosial yang dipilih apa? Google Pak lah, itu kan padahal bukan media sosial, seperti itu mungkin. Terus kalau untuk ruangan kelasnya bagaimana Pak Dik? Ada hambatan apa enggak? Ruangan kelasnya ya hambatannya tadi panas suhunya. Belum ada kipasnya ya Mas? Kipasnya ada 2, tapi ya untuk menjangkau 32 anak dalam satu ruangan, satu kipas senyala, yang satunya mati, sangat kurang. Jadi sangat panas sumuk di kelas itu. Gitu. Sisanya ya sudah cukup memadai dari segi ruangan. Terus apa namanya? Itu tadi menyebutkan yang pertama karena siang, jadi jamnya setelah gugur dengan setelah siang. Terus yang kedua suasananya panas siang kemarin ya kan. Yang ketiga kadang-kadang anak-anak juga tidak fokus. Nah, dari permasalahan tersebut
untuk meminimalisir hambatan atau mungkin bahkan bisa menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat Pak Diko mengajar? Sebenarnya saya ada ide yaitu pembelajaran di luar ruangan. Yaitu ketika ya mungkin di lapangan belakang itu kan pohon-pohonnya kan rindang, jadi seperti itu bisa pembelajaran di luar ruangan, atau mungkin nanti kan karena ini basicnya kan media sosial memakai perangkat digital, mungkin nanti bisa meminta tolong di lab mungkin seperti itu, karena kan di lab ada AC seperti itu mungkin. Terus dari rencana ada lagi mungkin yang lebih bisa untuk memaksimalkan supaya anak-anak tadi bisa memahami benar-benar terkait dengan etika di media sosial di lingkungan mereka. Kadang-kadang kan emang apa-apa posting tanpa perlu istilahnya perlu ada filternya. Praktek langsung. Iya, praktek langsung. Jadi ada kasus, oh gitu, ada postingan temanmu seperti ini, langsung gitu lah. Komenmu seperti apa? Nah, nanti karena saya ambil sampel 1, 2, 3 anak mungkin lah, pasti ada aja anak-anak yang julid kan, khususnya cewek. Ya kan tidak ada yang julid kan, nah itu. Dari situ apabila ada contoh yang kurang pas, nanti akan kita coba perbaiki. Oh, kalau seperti ini gak pas. Oh, temenmu posting seperti ini. Seandainya kamu jadi temenmu, bagaimana kalau dikomeni seperti ini, seperti itu mungkin. Ya, seperti itu. Betul. Terus yang selanjutnya Pak Diko, ini kira-kira Pak Diko dalam mengatasi hal-hal seperti itu mulai kapan kira-kira akan dilaksanakan ini? Mungkin pembelajaran berikutnya minggu depan, minggu depannya lagi akan kita coba memperbaiki atau mencoba mengetes anak seperti apa sih kalau di media sosial, karena kalau kemarin kan hanya sebatas teori. Saya tunjukkan teori saja, ada seperti ini, lalu ada tanggapan seperti ini kan kurang pas. Nah, nanti kita coba minggu depan anak kita minta praktek langsung, realitanya mereka dalam media sosial itu seperti apa. Luar biasa ya Pak Diko, karena ya saya tahu anak-anak itu ketika mau komentari suatu kejadian itu pasti ada yang pro dan kontra. Iya, makanya ya harus ada bimbingan dari bapak guru terutama yang mengatur di mata pelajaran. Iya. Terus yang terakhir nih Pak Diko, mungkin dalam hal pembelajaran apakah nanti Pak Diko juga akan ya kan misalkan ada, karena kan Pak Diko kebetulan kan ngajar semua kelas ini ya kelihatannya. Iya, semua jurusan. Terutama di otomotif apa di mesin? Otomotif yang kebanyakan selain itu juga akuntansi. Nah itu, terutama itu kan nanti coba perlu gini Pak Diko, apa namanya, seperti membandingkan setelah dilakukan materinya atau dikasih materi ini nanti anak-anak itu bisa setidaknya ada perubahan sikap. Mungkin ini Pak Diko juga harus istilahnya memantau anak-anak ini. Nah gitu ya Pak Diko ya. Oke, terima kasih Pak Diko. Mungkin ini sudah mau jam ketiga, nanti Pak Diko juga mau kembali ke kelas ya kan. Terima kasih atas waktunya. Nanti ke depan saya juga akan datang lagi, nggak apa-apa ya nanti. Oh siap, silakan. Nanti melihat prosesnya bagaimana, perkembangannya bagaimana terkait dengan etika media sosial terhadap anak-anak ini. Perubahannya seperti apa? Perubahannya seperti apa? Gitu ya Pak Diko. Terima kasih. Monggo kembali.